Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wati Suara. Guys, jangan pernah bilang ke diri kamu bahwa kamu itu tidak bisa, karena yang ada itu kamu itu hanya belum bisa. Makanya perlu latihan secara rutin. Jadi, video ini akan bantu kamu dalam mempelajari soal-soal penalaran umum berupa penalaran kuantitatif. Kuy, belajar bareng! Nah, ini masih soal yang kemarin ya guys, soal penalaran bacaan. Nah, sekarang giliran kita membahas penalaran kuantitatif. Nah, oke, kita mulai dari soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini yang ditanya adalah berapakah nilai Y jika di dalam tabel yang disediakan seperti ini, kemudian Y-nya itu seleretan dengan atau satu kolom dengan angka 144 dan 8000. Nah, cara menjawab nilai Y itu berapa? Kita cek dulu karakteristik dari angka yang satu kolom dengan Y. Coba diperhatikan, angka 144 adalah angka pangkat 2 dari 12, 8000 adalah angka pangkat 3 dari 20, dan Y berarti suatu angka yang pangkat 4 dari bilangan tersebut. Gitu ya. Kita ngikuti pola angka yang di sampingnya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, tapi supaya ini menjadi 144 itu menjadi 12 pangkat 2, kita cek dulu angka di sebelahnya supaya cukup 12 kita apain gitu ya guys. Jadi ini 3 dengan 3 dengan 2. Di sini aku akan bikin polanya yaitu 3 kali 3, kemudian kita tambah 2, kita tambah 1. Kenapa harus ditambah 1? Karena 3 kali 3 itu baru 9, ditambah 2, 11 kan guys. Sedangkan 144 itu adalah 12 pangkat 2. Jadi itu untuk pola bilangan pertama atau baris pertama. Nah, sekarang untuk pola kedua, apakah berlaku pola yang sama? Kita cek dulu. 4 kali 4, kemudian kita tambah 3. 4 kali 4, 16, tambah 3, 19. Dia harus 20 pangkat 3 kan guys. Berarti tambah 1 lagi, dipangkatkan dengan 3. Berarti baru cukup menjadi 20 pangkat 3. Next, berarti pola berikutnya, maka yang berlaku bagi pola ketiga adalah 5 kali 5, kemudian kita tambah 4, kemudian kita tambah 1 dulu, baru kita pangkatkan 4. Nah, kita cek berapakah hasilnya gitu. 5 kali 5, 25, tambah 4, 29, tambah 1, 30. 30 pangkat 4 sama dengan berapa? Nah, 3 dipangkatkan 4, ambil dulu angka angka puluhan. 3 dipangkatkan 4, 33, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Bikin 81. Satuannya tadi kan 0, karena dia 30 ya. Berarti 0-nya dipangkatkan 4, maka 0-nya berubah menjadi 4 buah. Maka bacaan dari hasil bilangan yang kita dapatkan adalah 810.000. Oke guys. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang E. Next, ke soal nomor 15. Tentukan nilai Z pada pola gambar berikut. Nah, kita harus perhatikan dulu bilangannya. 9, 16, 12. Kemudian 18, 32 Z. Nah, di sini kalau aku melihat itu langsung tertera 9 dengan 18, 16 dengan 32. Kedua-duanya sama-sama dikali 2. 9 kali 2, 18, 16 dikali 2, 32. Maka untuk Z berarti 12 dikali 2. 12 kali 2 sama dengan 24. Maka jawabannya adalah 24. Oke ya guys. Nomor 16. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah. Nah, di sini kamu harus ingat lagi sifat dari bilangan ganjil dan genap, operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, di sini yang perlu kamu ingat itu adalah ganjil tambah ganjil genap, ganjil kali ganjil, ganjil, genap kali ganjil, genap. Nah, hal itu bisa kamu buktikan dengan bilangan ganjil dan genap yang sederhana, guys. Kemudian ganjil tambah genap pasti ganjil, kemudian genap kali genap pasti genap ya, guys. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mulai cek satu-satu option ABC-nya. X tambah Y, X itu genap, Y itu ganjil. Genap tambah ganjil berarti ganjil, genap kurang ganjil berarti juga ganjil. Maka ganjil kali ganjil hasilnya tetap ganjil. Maka jawaban yang benar dari soal yang ditanya itu adalah A, karena yang dia minta adalah yang ganjil gitu guys.
Berarti udah ketemu dong jawabannya. Nah, supaya kamu lebih paham, aku akan jelaskan satu persatu. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36. Bilangan genap ya guys, dikali dalam kurung. Kita nggak perlu lagi memperhitungkan hasil yang di dalam kurung. Kenapa? Karena bilangan berapapun dikaliin 36 atau dikaliin bilangan genap, pasti hasilnya genap. Gitu. Kemudian yang C, genap ditambah ganjil pangkat 2 hasilnya ganjil. Ganjil dipangkatkan 2 juga ganjil. Ganjil dikurang 1, berapapun bilangan ganjil jika dikurang 1, maka hasilnya menjadi genap. Aku contohin ya guys, 3 kurang 1, 2, genap. 5 kurang 1, 4, genap juga kan guys, maka hasilnya genap. Nah, X pangkat 2 berarti genap pangkat 2 genap, 2 kali X kali Y. Nah, karena ada bilangan 2 kali berarti dia pasti genap. Ditambah lagi dengan ganjil berarti hasilnya ganjil. Genap tambah ganjil ya guys, berarti hasilnya ganjil. Ganjil ditambah 3 maka hasilnya genap. Oke, bisa dites satu-satu angkanya ya guys kalau kamu tidak percaya atau pengen membuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya genap kurang 3 itu hasilnya ganjil ditambah ganjil tambah 4 hasilnya juga ganjil, berarti ganjil tambah ganjil hasilnya berapa guys? Sudah pasti genap dong, itu sifatnya. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang 17, jika X sama dengan 0,888, Y sama dengan 0,888 diakarkan, dan Z 0,88 pangkat 2. Nah, di sini aku akan kasih trik ya. Yang dia minta kan urutannya nih. Nah, tapi pasti dia minta coba lihat tandanya. Tandanya seperti ini semua, artinya kita mengurutkan dari bilangan yang terkecil. Nah, kita tinggal prediksi aja angkanya guys, nggak perlu cari angka hasil satu-satu. Akar dari 0,88. Kamu tinggal lihat aja yang mendekati akar 88 pasti 9 ya, karena 9 pangkat 2, 81. Berarti hasilnya adalah 0,9 sekian sekian. Aku nggak bisa prediksi nih angka setelahnya berapa. Kalau kamu pengen cek, silahkan pakai kalkulatornya ya. Ini hanya trik untuk menjawabnya. Kemudian untuk Z, itu kita bisa prediksi juga. Ini sama dengan 0,888 pangkat 2. 8 dipangkatkan 2 kan 64. Berarti ini 0,6 sekian-sekian. Atau paling tinggi 0,7 sekian-sekian. Nah, jadi di sini aku udah langsung bisa urutkan. Angka yang paling kecil itu adalah yang Z guys. Ini yang Z. Maka kemungkinan jawabannya harus Z duluan hurufnya. Maka yang benar itu adalah yang E, karena hanya satu. Coba kita cek kebenarannya. Z yang paling kecil setelah Z itu harus X. Setelah X baru Y. Maka yang benar kan? Z, X, Y. Jadi jawabannya adalah yang E. Gampang kan guys? Terlihat mudah. Namun ini tanpa latihan kamu tidak akan bisa menjawabnya secepat itu. Jadi yang dibutuhkan di sini selain konsep adalah kamu harus sering-sering latihan sehingga ketika kamu ketemu soal-soal seperti ini atau pola-pola yang lebih rumit dari ini, karena udah rutin membahasnya, maka ketika keluar di soal UTBK kamu nyatanya nanti, itu kamu udah terbiasa untuk berpikir secara logis dan sistematis. Jadi kamu mudah dalam menjawab soal-soal UTBK nanti. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kamu untuk mempersiapkan diri sematang mungkin untuk mengikuti UTBK 2020. Nah, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa silahkan like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman atau ke orang-orang terdekat kamu sehingga video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih guys, pantengin terus channel aku ya.